Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Rusmiati selaku pengantar manajemen pemasaran, dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran PT Samsung. Ada baiknya kami dari kelompok 1 memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya sendiri Nika Deseptiolon dari NPM 181, Ketut Rara Prananingrum NPM 182, Nilo Putu Meli Anawati NPM 184, Ayu Oktavina Rosita NPM 185, Nikada Desmiari NPM 269. Manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran bahwa manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan konsumen, dengan demikian menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Tujuan dari manajemen pemasaran yaitu yang pertama ada menciptakan permintaan atau demand, yang kedua ada kepuasan pelanggan, yang ketiga ada pangsa pasar atau market share, yang keempat ada peningkatan keuntungan, yang kelima ada pencitraan produk baik di mata publik, yang keenam ada menciptakan pelanggan baru, dan yang ketujuh ada memuaskan pelanggan. Karakteristik manajemen pemasaran: berorientasi pada pelanggan. Semua keputusan pemasaran harus dibuat berdasarkan dampaknya terhadap pelanggan. Konsumen menjadi sasaran inti pada sebuah bisnis. Riset pasar. Program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Membuat rencana pemasaran. Konsep pemasaran membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan pemasaran. Pemasaran yang sistematis. Departemen pemasaran harus mengembangkan bauran pemasaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang serta berpusat pada masalah yang aktual. Untuk merumuskan atau memformulasikan strategi terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menggunakan matriks evaluasi faktor internal atau internal Factor Evaluation atau IFE, dan matriks evaluasi faktor eksternal atau External Factor Evaluation atau IFE. Kedua tahap pencocokan menggunakan matriks TOWS atau Trade Opportunity Weakness Stretch dan matriks internal atau eksternal IE. Penyusunan matriks atau IFE diperoleh dari evaluasi faktor-faktor internal perusahaan, sedangkan matriks IFE diperoleh dari evaluasi faktor-faktor eksternal pada perusahaan. Untuk peringkat, nilainya juga ditentukan berdasarkan informasi dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada strategi tim PT Samsung dengan skala 1 berbanding sangat lemah, 2 lemah, 3 kuat, 4 sangat kuat. Perusahaan biasanya dinilai memiliki kondisi internal yang cukup kuat dan sanggup mengatasi kelemahan, serta memiliki respon yang baik terhadap peluang maupun ancaman jika diperoleh nilai total akhir berada di atas nilai rata-rata yaitu 2,5. Saya akan menunjukkan presentasi teman saya. Gambaran umum perusahaan. Samsung Group adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang didirikan di Korea Selatan. Didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 di Daegu, Korea. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Samsung bermula dari perusahaan ekspor pada tahun 1938 dan dengan cepat berkembang ke bidang lainnya. Samsung kini telah tumbuh dan terkenal sebagai salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Samsung Group mempunyai beberapa anak perusahaan, yaitu seperti Samsung Electronics merupakan perusahaan elektronik terbesar di dunia, Samsung HP Industry, dan Samsung Engineering and Construction. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi PT Samsung.
Visi dari PT Samsung yaitu memimpin pergerakan konvergensi digital. Kami meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Sedangkan misinya yaitu Digital Company yang terbaik. Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung dalam tahun-tahun ke depan. Orang-orang kami yang mendedikasikan akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk menggambarkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu bagaimana strategi pada PT Samsung. Strategi pada perusahaan Samsung. Strategi yang dilakukan pada saat ini yaitu cost atau fresh leadership atau strategi kepemimpinan biaya, di mana biaya yang ditawarkan untuk produk-produk Samsung menjangkau dari kalangan menengah ke bawah. Ketika terjadi krisis ekonomi di Asia, Samsung mengalami kerugian yang besar. Namun Samsung dapat merespon dengan sangat baik. Samsung mengembangkan turnaround strategi, di mana strategi ini diambil ketika manajemen mengalami kerugian dalam membesarkan perusahaan, sehingga prospek perusahaan menjadi tidak jelas dan mengalami krisis berkepanjangan dan mengharuskan pemilik dan manajemen untuk berusaha keras memutar arah organisasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi dari PT Samsung. Yang pertama ada seorang presidir atau presiden direktur yang dibantu oleh seorang CFO yang memimpin divisi administrasi dan 4 direktur dari sales division, optical media solution, dan visual display dan audio video. Selanjutnya bisa dilihat dari struktur organisasi tersebut sudah tertera pada PowerPoint. Selanjutnya ada strategi pemasaran pada PT Samsung Electric Indonesia. Di Indonesia, Samsung adalah salah satu merek smartphone yang menghipnotis banyak masyarakat dengan keunggulan dan kelebihan yang dimilikinya. Karena smartphone merek Samsung memiliki aplikasi yang canggih dan harga yang murah jika dibandingkan dengan merek smartphone lainnya. Sebelumnya, smartphone merek BlackBerry yang menjadi primadona telah tergeser oleh Samsung dan pemasaran juga melesat jauh dari sebelumnya. PT Samsung Electric Indonesia, produsen berbagai produk elektrik merek Samsung, telah menguasai pasar penjualan ponsel, tablet, Android dari pasaran nasional. Periode kejayaan Samsung di Indonesia menciptakan smartphone pada tanggal 27 April 2009, kala Samsung meluncurkan smartphone baru Android pertamanya ialah Samsung i7500. Prosedur 7P yang digunakan oleh PT Samsung yaitu yang pertama ada produk, di mana Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk high-end dan berkualitas tinggi yang tentu saja menawarkan stylish best prices. Yang kedua ada price, di mana Samsung lebih menekankan pada kualitas produk sehingga penentuan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk itu sendiri. Yang ketiga ada place, yaitu Samsung mendistribusikan produknya kepada konsumen menggunakan outlet-outlet distributor, gerai resmi, atau pameran teknologi. Yang keempat ada promotion, di mana strategi promosi Samsung dibilang cukup menjanjikan dan khususnya setiap produk Samsung yang ingin diluncurkan, pihak Samsung mengajak reviewer media untuk diundang secara khusus tentang produknya tersebut. Yang kelima ada people. Samsung mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional, tidak heran membayar dengan bayaran yang cukup mahal, yang disebabkan karena produk Samsung dikenal sebagai produk yang selalu memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produknya. Yang keenam ada proses, di mana pembuatan produk Samsung melewati berbagai tahap yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepuasan pada konsumen. Yang ketujuh ada physical evidence, di mana bukti fisik yang kita sering temui dari produk Samsung adalah alat-alat elektronik, dan yang menjadi daya tarik dari konsumen adalah produk-produk gadget khususnya pada smartphone atau handphone. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas prosedur STP Samsung yang dijalani di Indonesia. Ada 3 hal penting. Yang pertama ada segmentasi
Yang kedua ada targeting, dan yang ketiga ada positioning. Yang pertama, segmentasi. Di sini Samsung menyadari akan gaya hidup yang terus berkembang dan selalu ingin praktis. Maka Samsung menentukan segmentasinya pada segmentasi pada gaya hidup yang merespon gaya hidup manusia tersebut dengan menghadirkan smartphone yang canggih dan banyak fitur-fitur yang memudahkan penggunanya. Yang kedua ada targeting. Samsung menetapkan targetingnya pada perangkat yang mendukung lifestyle seperti smartphone atau tablet yang ditangani oleh sistem operasi Android. Yang ketiga ada positioning, yaitu keunggulan dan kejangkihan produk yang dimiliki menjadi kekuatan yang menjadi brand image yang menjadi daya jual kepada masyarakat. Selanjutnya ada analisis SWOT dari PT Samsung. Yang pertama ada S atau strength atau kekuatan. Yang pertama, PT Samsung sudah memiliki brand image yang akrab di kalangan konsumen. Yang kedua, Samsung selalu meningkatkan inovasinya. Yang ketiga, desain produk Samsung baik dan unggul. Teknologi Samsung juga sudah mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang kedua ada O atau opportunities atau peluang. Yang pertama, era digital yang terus berkembang di zaman yang semakin modern ini yaitu cukup regulasi. Yang kedua, gengsi masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan canggih. Yang ketiga, permintaan masyarakat pada produk terbaik. Selanjutnya ada W, yaitu weakness atau kelemahan, yaitu tekanan pada karyawan untuk mencapai sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaing. Yang kedua, harga brand Samsung lebih tinggi dari pesaing dengan kualitas yang hampir sama. Yang ketiga, berkurangnya profitabilitas karena banyak pegawai yang dianggap dengan fasilitas luar biasa. Yang ketiga, Samsung memiliki jaringan penjualan dan pelayanan yang sebanding dengan pesaingnya. Yang terakhir ada T atau threat atau ancaman. Yang pertama, lingkungan bisnis yang tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua, konsumen memiliki banyak pilihan terhadap merek lain. Yang ketiga, banyak perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia. Dan yang keempat, munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel matriks IFE. Seperti yang terlihat pada tabel, terdapat faktor internal PT Samsung yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, beserta bobot dan peringkatnya, dan nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu didapat dari nilai bobot dikalikan dengan nilai peringkat. Dan rata-rata dari kekuatan dan kelemahan itu dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai 2,760. Berdasarkan hasil dari matriks IFE di atas, diketahui bahwa faktor internal PT Samsung mempunyai nilai 2,760. Menurut David, berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFE, total nilai rata-rata tertimbang berkisar yang terendah 1,0 dan yang tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Total nilai yang jauh di bawah 2,5 merupakan ciri organisasi yang lemah secara internal, sedangkan total nilai yang jauh di atas 2,5 menunjukkan ciri organisasi yang kuat secara internal. PT Samsung dengan total nilai rata-rata tertimbang 2,760 menunjukkan strategi perusahaan dalam memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan berada di atas rata-rata dan kondisi internal perusahaan cenderung kuat. Untuk perhitungan matriks EFE disajikan pada tabel berikut ini. Jadi seperti yang terlihat pada tabel, yaitu faktor eksternal PT Samsung terdiri dari peluang dan ancaman. Dan sudah dilihat pada tabel itu ada bobot, peringkat, dan rata-ratanya. Jadi berdasarkan hasil dari matriks EFE tersebut diketahui bahwa faktor eksternal PT Samsung mempunyai nilai 2,746. Seperti pada matriks IFE, berapapun jumlah peluang dan ancaman utama yang masuk dalam matriks IFE, total nilai rata-rata tertimbang berkisar antara yang terendah 1,0, tertinggi 4,0, dan dengan rata-rata 2,5. Walaupun nilai faktor eksternal PT Samsung di atas rata-rata
2,5, PT Samsung harus tetap berupaya maksimal untuk memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman yang dapat mempengaruhi perusahaan. Matriks TOWS bertujuan untuk menentukan strategi yang efektif bagi PT Samsung yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada untuk menghadapi peluang dan ancaman yang akan datang. Terima kasih. Kesimpulan, demikian Samsung menetapkan targetingnya pada perangkat yang mendukung lifestyle seperti smartphone dan tablet yang ditangani oleh sistem Android. Positioning keunggulan dan kecanggihan produk yang dimiliki Samsung menjadi kekuatan dan brand image yang menjadi daya jual kepada masyarakat. Samsung Electronics Indonesia hasil analisis terhadap faktor internal perusahaan, yaitu kekuatan, strength, dan kelemahan weakness, dan faktor eksternal meliputi peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Berdasarkan matriks IFC diperoleh total skor sebesar 2.760. Nilai tersebut menandakan bahwa perusahaan sudah mempunyai strategi yang relatif baik dalam mengatasi kelemahan internal dan mengoptimalkan kekuatan yang ada. Sedangkan untuk matriks EFE diperoleh total skor sebesar 2.746. Nilai tersebut menandakan bahwa perusahaan cukup mampu dalam mengatasi hambatan-hambatan. Lalu perusahaan juga mempunyai kemampuan yang relatif baik untuk meraih peluang yang ada. Selanjutnya, hasil pengolahan data-data informasi penggunaan matriks TOW dapat diketahui bahwa perusahaan sebaiknya menggunakan strategi pengembangan pasar, strategi integrasi horizontal, strategi pengembangan produk, dan strategi penetrasi pasar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi, mohon dapat dimaafkan. Akhir kata kami mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.